Oke, Kak Fabi, ini ada berita yang lumayan mengejutkan, mungkin seperti apa menjelaskan ke publik nih? Sebenarnya ini udah lumayan cukup lama, cuman memang waktu itu belum saatnya untuk ngomong. Dan tadinya mikir kayak buat apa sih gitu ya diomong-omongin, bukan sesuatu yang membanggakan juga, bukan prestasi juga gitu. Tapi makin kesini makin banyak berita-berita yang simpang siur. Terus juga lebih gak enak ya kalau misalnya beritanya nggak bener tapi itu terus yang dibahas gitu. Jadi kayaknya memang udah saatnya ngomong bahwa ya memang udah selesai gitu, karena anak-anak, yang penting anak-anak sih, anak-anak udah tahu, mama, keluarga udah tahu, ya udah. Aku mikirin anak-anak sih, selagi anak-anak udah tahu ya sudah. Pada saat itu alasan untuk menutupi perpisahan kalian tuh apa? Sebenarnya tidak menutup, bukan menutupi sih ya, lebih memikirkan aja kayak gimana ya nanti perasaan anak-anak apa segala macam, itu sih yang lebih dipikirin, kayak udah siap belum ya kalau misalnya ini dibahas. Dan pasti banyak komentar-komentar yang gak enak, apalagi kita sebagai public figure kan pasti maunya mencontohkan yang baik gitu, maunya kita kasih lihatnya yang prestasinya aja loh gitu ya, hal-hal yang tidak baiknya ya jangan gitu. Walaupun sebenarnya juga pisahan juga banyak gitu di kalangan lain selain public figure, tapi kan karena kita tampil, kita di depan kamera, otomatis lebih tersorot dan pasti dijudge-nya oh ya iyalah public figure. Itu sedih banget sih kalau misalnya dijudge gitu. Kak, ini kan bisa dibilang, tadi aku sempat scroll Instagram, dari postingan sampai ke 2022 sudah nggak ada foto suami. Memang sengaja menghapus semua kenangan sama mantan atau gimana? Bukan sengaja sih, cuman kan maksudnya kayak dilihat dulu nih, karena ada beberapa postingan yang endorse juga yang bareng-bareng, ya itu dihapus karena kan memang kontrak kerjanya juga sudah selesai gitu. Terus ada beberapa juga di archive aja sih gitu. Jadi memang kalau lagi iseng nggak yang bener-bener kayak ngeliatin hapusin satu-satu, nggak gitu juga, kayaknya capek banget nih, kayaknya jauh banget gitu, pasti kan banyak fotonya gitu. Jadi kalaupun masih ada ya ada gitu sih. Cuman memang tahun kemarin juga emang udah jarang posting sih saya kata aku. Kalau boleh tahu sebenarnya sejak kapan sih? Udah nggak sama-sama tuh sejak kapan? Sejak kapannya sih udah lumayan lama, ya udah lumayan lah pokoknya gitu. Dari waktu yang terakhir ke pagi-pagi ambiar ke Rumpi juga itu dari bulan Maret ya, itu juga udah selesai sebenarnya. Bahkan kayak masa idah juga udah selesai segala macam gitu. Jadi ya pokoknya aku tuh mau ngomong setelah selesai aja gitu, jangan pas proses. Karena juga kan biar gimana kan kita pernah ada hubungan, dia juga bapaknya anak-anak, jadi nggak perlu, maksudnya apa ya biar nggak ada yang saling jelek aja gitu lah, kita mau tetap berhubungan dengan baik gitu. Masih berusaha menjaga nama baik mantan suami nih. Nah, hubungannya sejauh ini seperti apa? Mungkin komunikasinya? Baik. Kalau anak-anak ada apa-apa aku pasti cerita. Anak-anak mau berangkat sekolah, biasanya kalau aku yang ngantar pasti aku telepon, aku ajak anak-anak video call bapaknya dulu gitu. Jadi memang bener-bener kalau komunikasi soal anak aku tidak mempersulit sama sekali gitu, karena biar beliau juga melihat perkembangan anak-anak dan anak-anak juga masih merasa kalau dia bapaknya ya ada gitu, ya silahkan telepon. Aku juga kayak jangan telepon, justru aku setiap hari kayak udah video call belum gitu sih. Sulit nggak menjelaskan ke anak-anak soal kondisi kalian? Kalau sulit sih karena kan ini sebenarnya masalah yang bukan untuk mereka gitu loh, mereka masih anak-anak yang harusnya fun aja gitu loh. Tapi kan seiring berjalannya waktu otomatis mereka pasti tahu, lama-lama tahu sendiri lah gitu ya. Setelah mereka tahu, apalagi kakak udah kelas 5 juga, ya kita jelasin pelan-pelan aja sih, dan alhamdulillah anak-anak mengerti itu gitu. Justru mereka sih yang semangatin. Kak, mungkin seperti apa nih, ada perasaan bersalah nggak ke anak-anak atas kondisi kalian? Kalau kan ini udah dipertimbangkan baik-baik, udah dipikirkan matang-matang ya, bukan sebulan-sebulan yang tiba-tiba gitu, nggak seperti itu gitu. Jadi aku pasti mikirin nanti anak-anak gimana ya gitu. Kalau dibilang merasa bersalah juga, kalau misalnya kita tetap melanjutkan tapi di rumah nggak enak misalnya, atau misalnya kan anak-anak tuh butuh ibu bapaknya yang baik-baik aja gitu, ibunya yang ceria apa segala macam. Tapi kalau ibunya nanti nggak bisa memberi kehangatan di rumah, bapaknya tidak bisa memberi kehangatan di rumah, nggak bisa bikin ceria di rumah juga kan lebih menyiksa anak sebenarnya gitu. Jadi daripada seperti itu ya nggak apa-apa, kita kan sebenarnya berhenti sebagai pasangan tapi tidak sebagai orang tua gitu, karena biar gimana pun mereka anak-anak dari aku dan dari bapaknya anak-anak gitu. Jadi ya itu tetap dijaga sih, harus tetap dijaga. Kalau boleh tahu penyebabnya apa sih, Kak? Sampai akhirnya keluar keputusan untuk selesai aja gitu. Kayaknya kalau penyebab biar aku, beliau, dan beberapa orang aja sih yang tahu gitu, karena karena setiap rumah tangga pasti ada permasalahan yang berbeda-beda gitu. Jadi buat aku sih, aku tidak akan cerita kayak soalnya kenapa ya, soalnya gini, soalnya gitu, nggak akan sih.
Tadi sempat menyinggung perihal ingin dihargai. Eh, Salah satunya mungkin itukah atau? Enggak sih, kalau itu kan apa yang mau di oh itu tadi tuh apa ya? Salah satunya salah satu dihargai itu bentuknya seperti apa gitu ya tadi ya kayaknya ya, bentuk perhatian apa segala macam. Ya kayaknya kalau itu kan hal-hal yang manusiawi nggak sih, kayak semua orang mau lah diperhatikan, dihargai. Itu ke siapapun ya, bukan sebagai ke pasangan aja, kayak kita sebagai temen aja pasti harus saling menghargai gitu. Jadi ya maksudnya bukan karena itu sudah gitu, enggak. Kayak terlalu pendek banget sih kalau hanya karena satu pencetus gitu. Kak tadi di dalam sempat nge-spill tentang bahwa dirimu juga besar dari keluarga yang kurang Iya. baik-baik saja. Nah, akhirnya mau nggak mau anak-anak juga merasakan hal yang sama nih. Yes. Nah, ada perasaan merasa bersalah mungkin ke anak-anak? Gini sih, perbedaannya dulu memang aku dari papa komunikasi yang sangat minim. Makanya aku tahu di saat aku sudah berpisah, ya aku tidak mau hal itu terjadi sama anak-anak aku. Makanya kenapa aku cerewet setiap hari, ayo video call, ayo ini aku foto apa sih segala macam dikirimin ke beliau gitu. Karena ya itu tadi, aku belajar menjadi anak yang komunikasi sama aku minim ya. Akhirnya ketemu udah besar, jadi kayak apa ya, kayak kurang aja jadinya gitu, kayak nggak ada nih sosok mama nih, nggak ada. Nah aku nggak mau terjadi di anak-anak aku. Dan meminta juga nggak sama mantan suami untuk selalu meluangkan waktu untuk anak-anak? Ya kalau itu sih kayaknya nggak perlu diminta ya, karena kan memang udah kewajiban sih kalau menurut aku ya gitu. Jadi aku nggak perlu meminta kayak misalnya kamu luangin waktu dong, ini dong, enggak sih. Ya kalau misalnya dia ada waktu, dia pasti menghubungi sih. Sampai saat ini sih masih baik-baik aja, lancar-lancar aja semuanya komunikasi. Ada pembagian mungkin Apa tuh waktu pembagian? antara papanya dengan Masalahnya kan bapaknya di Bali ya, jadi agak susah ya. Dia juga belum sempat kesini gitu, karena kan ya bukan kayak dari Cibubur tendean gitu, kayak deket gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa. Tapi kan sekarang udah canggih, ada video call, ada chat gitu. Jadi ya udah. papanya di Bali. Anak-anak pernah menyampaikan rasa kangen nggak main bareng dengan video call, itu hal yang beda ya? Iya. Nah, mungkin ada yang disampaikan sama anak-anak? Ke aku sih nggak ada ya. Ke aku sih nggak ada, nggak tahu ya kalau ke mama. Karena kan aku juga kerja, syuting gitu. Jadi pasti kan lebih banyak waktunya sama mama. Tapi kalau ke aku pribadi sih nggak ada sih. Komentar mama sendiri gimana kak saat tahu nih ternyata anaknya mengalami hal yang sama dengan dia? Jadi pertama kali aku bilang ke mama cuma bilang ini semua ada yang ngejalanin, ini semua keputusan ade, jadi ya udah gimana ade gitu. Aku mendingan dimana-manain sih daripada gituin. Jadi kayak ngerasa bersalah banget gitu loh, kayak aduh gitu gimana ya. Pasti kan harapan orang tua, jangan harapan orang tua deh, harapan kita aja. Siapa sih yang mau kayak gitu kan? Nggak ada yang mau lah gitu. Tapi kan kalau memang udah takdirnya jalannya seperti ini gitu. Kak, sebelum akhirnya memutuskan untuk selesai, usaha apa aja yang sudah dilakukan supaya rumah tangga kalian bisa sama-sama terus? Kita konsultasi ke psikolog sih bareng-bareng dari tahun pertama nikah gitu. Itu menurut aku itu salah satu cara ya, karena psikolog itu kan benar-benar dia ya ke psikologi kita gitu. Terus dia kayak ngasih tahu cara-caranya apa segala macam, ini loh yang salah, dan kita jalanin semua sih gitu. Tapi di saat memang ternyata kita udah jalanin semua nggak bisa, ya gimana gitu. Dari awal pernikahan sudah melibatkan konsul psikolog? Karena kita nggak mau ke keluarga kan, jadi kan ke psikolog itu bisa tentang anak. Waktu itu kan kayaknya kita ngurus bayi gitu, jadi ke psikolog tuh bukan karena kita ada masalah nih, ke psikolog bukan gitu. Karena kayaknya kalau zaman sekarang udah nggak tabu sih, dulu pas awal-awal masih tabu gitu. Tapi kita dari awal sudah kayak ke psikolog, jadi tentang anak, tentang nanti gimana sih kalau misalnya ngadepin anak yang tiba-tiba balita lah, ngurus anak lah, komunikasi sama pasangan yang baik setelah ada anak, kan pasti itu hal-hal yang berubah gitu, dari berdua, bertiga, berempat gitu. Jadi lebih ke situ sih, bukan karena kita ribut dari awal, bukan. Oh, oke. Kak, rumah tangga berjalan 11 tahun kalau nggak salah ya? Iya. Nah, di tahun keberapa merasa rumah tangganya mulai tidak baik-baik saja? Lupa sih jujur. Kayak sekarang tuh aku udah nggak mau mengingat hal-hal yang tidak baik gitu loh Kak. Jadi sekarang aku lebih ngejalanin yang fun aja, yang happy aja gitu. Jadi aku udah nggak mau kayak nginget-nginget yang kemarin apa segala macam. Yang kemarin dijadiin pelajaran, ya sekarang yang sekarang sama untuk masa depan. Menikah dingin gimana kak? Ada penyesalan mungkin menikah muda tapi akhirnya harus berakhir seperti ini? Nggak ada. Aku yakin apapun yang kita lakuin semuanya itu udah takdir sih, menurut aku udah jalannya gitu. Jadi nggak ada penyesalan, karena kalau aku nyesel nggak ada anak-anak loh. Belum tentu aku ada di titik sekarang kalau misalnya tidak melewati seperti itu gitu. Jadi semuanya aku jadiin pembelajaran dan nggak boleh ada yang disesalin apapun itu. Ada trauma mungkin? Nggak ada sih kalau trauma, karena kan kalau misalnya kita trauma nih, traumanya sama pasangan atau trauma sama hal apa, kan nggak semua itu sama. Berarti kalau kita nyama ratain semua, kayaknya kok kita jahat banget gitu ya. Trauma sih nggak, cuman jadinya banyak pembelajaran aja sih.
sempat sakit-sakitan ya pas kemarin. Iya. Nah, iya. seberat apa sih Kak pada saat itu? Seberat apa merasakan kondisi pada saat sampai akhirnya sakit-sakitan? Asam lambung itu kan disebabkan dari stres ya. Aku syuting, kerja, aku ke anak-anak gitu. Terus belum ada masalah-masalah lain yang bukan hanya rumah tangga gitu. Itu kan semua pasti numpuk nih di aku gitu. Wah, numpuk sekali gitu. Sampai ada part memori-memori yang zaman kapan itu hilang, diganti yang baru, hilang sampai gitu. Ya, kalau yang beratnya apa sih? Kayaknya karena jadi numpuk, jadi satu aja sih. Makanya itu yang nyebabin stres. Makanya kalau sekarang aku nggak mau mikirin apa yang belum kejadian gitu. Kalau dulu tuh bisa kayak aduh kalau nanti tahun depan gini-gini, itu kan kejauhan sebenarnya gitu. Sebenarnya kita ngejalanin ya udah hari ini, oh selesai hari ini, oke besok, oh besok udah kelar, oke lusa gitu. Jadi kalau sekarang aku benar-benar satu nggak mau terlalu pusing. Sejauh ini sudah mulai ada yang mendekati mungkin karena udah banyak yang tahu nih single. Ya kita berteman aja lah ya. Terus ya kalau misalnya ada nggak gitu, ya pasti ada aja lah ya gitu. Pasti ada aja sih gitu. Apalagi zaman sekarang kan ada di media sosial lah, yang tiba-tiba DM kita nggak tahu siapa, dan yang kenal sampai yang nggak kenal aja bisa kontak gitu sama kita gitu. Kak, butuh waktu berapa lama sih berdamai sama keadaan dan akhirnya memilih untuk ya udah berpisah tapi masih baik-baik aja sama mantan suami? Kalau aduh kapan ya, Kak? Sempat sulit nggak menerima keadaan? Bukan sempat sulit terima keadaan sih, cuman lebih kayak kalau ngambil kayak gini nanti kedepannya gini gimana ya, tapi kalau tetap begini nanti kedepannya gimana ya, lebih ke situ sih, lebih mikirinnya ke situ aja sih. Tapi kan setelah dipikirin matang-matang, oh kayaknya jalan yang sekarang nih yang emang harus dipilih gitu. Jadi ya udah. Masih akan menjalin hubungan dengan public figure, pemain sinetron, atau pilih pengusaha aja deh gitu? Walah, pertanyaannya wah, nggak bisa ngomong sih, apa yang ngomong. Nggak bisa ngomong sih, nggak tahu siapa jawabannya apa. Membuka segala kemungkinan kali ya? Iya, iyalah nggak bisa kayaknya ditek gitu, karena nanti kalau nggak sesuai malah kitanya yang stres sendiri lagi gitu. Jadi sekarang aku cuma doa kayak ya Allah pokoknya kasih yang terbaik apapun itu, mau di rezeki, mau kesehatan, pokoknya kasih yang terbaik aja buat aku dan anak-anak dan orang tua. Nah, kedepannya akan seperti apa nih Kak? Ya kedepannya aku pasti akan terus bekerja untuk anak-anak, bapaknya juga bekerja di sana untuk anak-anak pastinya gitu ya. Pengen anak-anak sukses lah pastinya. Ngomongin anak-anak nih, jadi single mom, seberat apa? Karena kalau ngomongin berat udah pasti berat karena anak-anak di tangan dirimu sendiri sambil kerja juga ngurus anak. Sama mungkin omongan-omongan ini sih ya yang biasa kan, kayak ini ya gitu. Apalagi kan kayak aku nih kalau mau ngantar sekolah apa segala macam jadi mikir aduh nanti kalau ada orang tua murid yang tahu gimana ya liatnya gitu, kayak takutnya dipandang sebelah mata atau gimana. Tapi aku sekarang nggak mau mikirin deh karena ngejalanin aku, jadi udah nggak mau dipikirin deh kayak gitu. Tapi sempat ada pandangan negatif gitu? Sempat ada nggak Kak? Kayaknya kalau statusnya kayak gini pasti ada aja nggak sih? Siapapun itu ya gitu, mau public figure mau bukan pasti ada aja sih kalau menurut aku. Cuman ya aku tahu apa enggak gitu aja sih. Terakhir Kak, komentar teman-teman terdekat kan bisa dibilang 11 tahun sama-sama tuh rumah tanggamu hampir nggak pernah ada. Baru kemarin dari insert live ya di Instagram langsung masuk ke aku semua ini iya karena memang aku sama sekali aku tidak mau mengumbar yang tidak baik lah gitu ke teman-teman apa segala macam gitu. Jadi memang pada kaget aja gitu, pada shock kayak ini beneran gitu dari insert live. Mungkin terakhir Kak, pesan untuk anak-anak, kalau misalnya anak-anak lihat, apa yang mau disampaikan? Pesan untuk anak-anak, kalian jalanin masa kecil kalian dengan happy, masa-masa sekolah kalian, belajar yang pinter. Karena apa yang kalian perjuangkan sekarang, apa yang kalian pelajarin sekarang itu pasti bermanfaat untuk kalian ke depannya. Pokoknya semoga kalian menjadi anak yang membanggakan untuk semua, jadi anak yang soleh-solehah, selalu sehat, selalu memberikan kebahagiaan untuk orang.